Halo, perkenalkan. Saya Aji bersama teman-teman saya Rea, Raihan, dan Anita. Di sini akan mempresentasikan tugas besar perancangan alat bantu. Pertama-tama, deskripsi barang. Barang yang kami pilih merupakan face flat flank. Barang ini biasa digunakan untuk menghubungkan pipa dengan peralatan lainnya dengan menggunakan baut supaya perekat menjadi berbentuk satu kesatuan agar nantinya kedua benda ini terpisah menjadi bagian yang menyatu untuk suatu tujuan. Berdasarkan tipe permukaannya dibagi menjadi 3, yaitu tipe flat face yang kami pilih, raised face, dan joint. Memiliki 5 lubang pada benda kerja dan terdapat 1 lubang besar pada bagian tengahnya. Flank pipa ini terbuat dari logam baja. Ukuran pipa flank yang dipakai biasanya berkisar sebesar 5 hingga 8 inci. Flank pipa ini biasanya digunakan pada gas bertekanan tinggi dan pada saluran air yang memiliki ukuran panjang. Dinamakan flat face karena lubang tengah pada benda kerjanya berbentuk datar. Sisi dalam dan luar akan melalui proses welding. Jenis flank ini biasa dipakai untuk jenis cast iron dan galvanis. Digunakan untuk tekanan rendah. Berikut merupakan gambar barang yang kami pilih. Dan berikut merupakan gambar cat barangnya. Memiliki 4 lubang dengan diameter 20 dan diameter yang ininya 100 mm dalam ukuran milimeter dengan ketebalan 40 mm. Selanjutnya adalah LRP. LRP sendiri dilakukan agar operator dapat mengetahui operasi apa saja yang dilakukan serta waktu yang diperlukan dalam melakukan atau membuat sebuah produk. Untuk material yang dipakai adalah stainless steel dengan masing-masing ukuran, diameter dalam sebesar 60 mm, diameter luar sebesar 200 mm, dan ketebalan sebesar 85 mm. Untuk proses pertama adalah milling. Milling dilakukan dengan mengikis permukaan luas stainless steel untuk memperhalus permukaan benda kerja sampai ketebalannya menjadi 40 mm. Stasiun kerjanya adalah milling station, serta toolsnya adalah ragum serta mill cutter sebesar 8 mm. Untuk setup time sebesar 180 detik serta 360 detik yang diperlukan untuk runtime. Yang kedua adalah finishing. Finishing dilakukan dengan membersihkan geram. Hal ini dikerjakan pada milling station, serta tools yang digunakan adalah brush. Untuk runtime sendiri adalah 60 detik. Selanjutnya, proses ketiga dilanjutkan dengan milling, dengan memberi cairan pendingin atau coolant sambil mengikis permukaan selimut stainless steel untuk memperbesar diameter lubang dalam benda kerja. Hal ini dilakukan di milling station dengan bahan pembantu adalah coolant, serta tools yang digunakan adalah ragum, serta mill cutter sebesar 8 mm. Untuk setup time diperlukan waktu selama 60 detik, serta runtime diperlukan waktu selama 300 detik. Untuk proses keempat masih proses yang sama yaitu milling dengan mengurangi diameter lubang dalam. Hal ini dilakukan di milling station dengan bahan pembantu adalah coolant, serta tools yang digunakan adalah mill cutter sebesar 8 mm serta ragum. Untuk setup time diperlukan waktu selama 60 detik, serta runtime yang dilakukan selama 600 detik. Proses kelima masih proses yang sama yaitu milling dengan mengikis permukaan luar sisi lain dari stainless steel untuk memperhalus permukaan benda kerja sampai ketebalannya menjadi 40 mm. Hal ini dilakukan di milling station dengan bahan pembantu adalah coolant serta tools mill cutter sebesar 8 mm dan ragum. Untuk runtime sendiri adalah 360 detik serta setup time 60 detik. Setelah milling selesai, maka akan dilakukan finishing, yaitu membersihkan geram, yang dilakukan di milling station. Untuk toolsnya diperlukan brush, serta runtime-nya adalah 60 detik. Setelah geram dibersihkan, maka akan dilakukan centering dengan mencari titik awal untuk melakukan drilling. Untuk tools yang digunakan adalah center drill sebesar 1 mm. Untuk setup time sendiri adalah 180 detik dengan runtime 60 detik.
Setelah dilakukan centering, maka dapat dilanjutkan dengan proses drilling. Drilling dilakukan dengan membuat 4 lubang pada permukaan dengan diameter 20 mm. Untuk bahan pembantu yang dilakukan adalah coolant, serta tools yang dipakai adalah drill bit sebesar 18 mm dan ragum. Setup time sendiri selama 30 detik serta runtime selama 480 detik. Setelah dilakukan proses drilling, maka akan dibersihkan gram yang dilakukan di drilling station dengan toolsnya adalah brush dan runtime selama 60 detik. Maka total operasi yang dilakukan adalah 9 operasi. Setelah mengetahui gambaran benda kerja, dilakukan penjabaran proses pembuatan benda kerja menggunakan Operation Process Chart atau OPC. Dimulai dari raw material, yaitu stainless steel dengan diameter dalam 200 mm, diameter luarnya 60 mm, dan ketebalan 85 mm. Pertama-tama, raw material akan melalui proses milling dengan waktu 360 detik dan scrap 7%. Setelah itu, dilakukan proses finishing selama 1 menit untuk membersihkan sisa-sisa scrap menggunakan brush. Kemudian, benda kerja akan dimiling lagi sebanyak 3 proses dengan waktu masing-masing adalah 300 detik, 600 detik, dan 360 detik, serta masing-masing scrap adalah 5%, 10%, dan 2%. Proses milling dilakukan menggunakan milling machine dan coolant. Lalu akan dilakukan kembali proses finishing sama seperti sebelumnya. Benda kerja kemudian akan dilakukan centering selama 60 detik, kemudian masuk ke proses drilling selama 480 detik, dan scrap sebesar 5%. Proses ini juga tentunya membutuhkan coolant. Untuk proses terakhir akan dilakukan kembali proses finishing untuk pembersihan. Barulah produk selesai dibuat. Dari OPC, dapat diketahui bahwa terdapat 9 operasi dengan total waktu 2340 detik atau sama dengan 39 menit. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap seluruh proses yang ada. Didapatkan bahwa proses tersulit dalam pembuatan flat face flank adalah proses drilling. Hal ini dikarenakan keempat lubang yang akan didrill harus diukur terlebih dahulu jarak antar satu lubang ke lubang lainnya. Selain itu, pengukuran tersebut juga dilakukan secara manual menggunakan jangka, penggaris, dan kalkulator, sehingga cukup memakan waktu hanya untuk proses drilling. Kemudian, sebelum mendrill keempat lubang, harus dilakukan terlebih dahulu centering untuk mengetahui titik pusat yang akan dilubangi. Dan juga selama proses drilling, pekerja juga harus terus-menerus menyiram benda kerja dengan coolant agar benda kerja tidak terlalu panas dan terdeformasi. Setelah mengetahui proses tersulit, maka kami memutuskan untuk membuat alat bantu yang dapat memudahkan proses tersebut, yang mana proses tersulit adalah proses drilling. Adapun alat bantu yang dibuat adalah alat bantu dengan material stainless steel, di mana alat bantu ini terdiri dari 3 komponen, yaitu jig, locator, dan bushing. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai material maupun ketiga komponen dari alat bantu. Adapun jig yang digunakan sebagai alat bantu adalah circular plate template jig. Jig ini dipilih karena jig digunakan untuk benda kerja yang berbentuk silinder, di mana benda kerja yang akan diproses adalah flat face flank atau pipa berbentuk silinder. Gambar benda kerja dapat dilihat pada bagian kiri bawah. Karena benda kerja berbentuk silinder serta permukaannya rata, maka benda kerja akan dimasukkan ke dalam jig. Dengan melakukan hal ini juga, ruang gerak benda kerja akan berkurang. Untuk gambar dari jig dapat dilihat pada bagian kanan bawah. Untuk jenis bushing yang digunakan merupakan head liner bushing. Liner bushing ini dipilih karena untuk mereduksi kos yang keluar. Pemilihan bushing ini juga dipilih dengan tujuan untuk mempermudah benda kerja pada saat dilakukan proses permesinan nantinya. Untuk jenis locator yang digunakan merupakan plain pin locator. Sistem locator yang digunakan pada alat bantu tersebut merupakan locating from internal diameter.
karena benda kerja merupakan benda berbentuk silinder dan terdapat satu lubang besar di tengah benda kerjanya. Dengan menggunakan pin locator ini nantinya akan membatasi pergerakan benda kerja pada saat dilakukan proses permesinan. Posisi benda kerja akan menggunakan jenis solid support, karena permukaan mesinnya bertindak sebagai locating point dengan posisi yang pasti. Dalam membuat alat bantu, tentunya perlu diperhatikan material apa yang akan digunakan. Dalam proses ini, material yang kami pilih adalah stainless steel. Kenapa stainless steel? Ada beberapa alasan yang menjadi bahan pertimbangan kami. Yang pertama, pemakaian stainless steel dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, stainless steel tidak mudah rusak serta tidak mudah korosi. Yang ketiga, stainless steel tahan terhadap suhu yang ekstrim. Selanjutnya, stainless steel memiliki daya tahan yang tinggi, serta material yang kuat sehingga dapat menahan proses permesinan yang akan dilakukan. Yang terakhir, walaupun stainless steel memiliki cost yang cukup tinggi, namun karena memiliki daya pakai yang panjang, sehingga stainless steel dapat menghemat pengeluaran yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang penggunaan alat bantu. Cara menggunakan alat bantu yaitu pertama, benda kerja dimasukkan ke dalam alat bantu. Dan selanjutnya, pada bagian atas permukaan alat bantu, itu terdapat 4 linear bushing untuk dilakukan proses drill. Lalu, benda kerja yang terletak di bagian dalam dari alat bantu tersebut akan ditahan menggunakan plain pin locator melalui internal diameter lubang tengah. Hal tersebut dilakukan agar benda kerja tidak bergerak selama dilakukan permesinan. Setelah itu akan dilakukan proses drilling melalui bushing sebanyak 4 kali berturut-turut. Lanjut, berikut merupakan gambar CAD dari alat bantu yang kami buat. Terdapat 3 komponen pada alat bantu yang kami rancang, yaitu jignya sendiri, bushing, dan pin serta murnya. Kemudian, gambar di sebelah kanan atas merupakan gambar alat bantu yang sudah siap digunakan. Dan gambar di kanan bawah adalah gambar alat bantu dan benda kerjanya saat digunakan. Alat bantu akan ditaruh di atas benda kerja dan benda kerja masuk ke alat bantunya. Selain itu, dibuat juga proyeksi Amerika untuk ketiga komponen, yaitu jig, bushing, dan pin, serta alat bantu beserta benda kerjanya. Berikut merupakan proyeksi Amerika untuk jignya. Pada tampak atas jig, jarak lubang tengah ke 4 lubang kecil akan diberikan toleransi sebesar 0,004 mm. Lalu, pada gambar tampak kanan pada section A strip A didapatkan bagian bawah alat bantu memiliki kedalaman yang kosong untuk tempat benda kerjanya. Lalu, ada juga proyeksi Amerika untuk bushing. Pada tampak atas, lubang bushing akan diberikan toleransi sebesar 0,005 mm. Selanjutnya adalah proyeksi Amerika pin dan mur. Berikut ukuran yang dapat dilihat pada layar. Lalu, berikut merupakan proyeksi Amerika alat bantu beserta benda kerjanya. Dapat dilihat bagian dalam alat bantunya pada section A strip A. Kemudian, ada pun juga perhitungan toleransi peletakan bushing. Akan dilakukan pencarian nilai X. Berikut perhitungannya untuk toleransi maksimum dan minimumnya pada sebelah kanan. Didapatkan nilai toleransi sebesar 0,00975 mm. Sekian presentasi dari kami, maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.